Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Masjid Baitus Salam Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di surah Ad-Duha ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang disebutkan di dalam surah Ad-Duha ini dari mulai ayat yang ke-6, 7 dan ayat ke-8, yang semua kenikmatan ini adalah kenikmatan yang bisa kita lihat, yang bisa tampak, atau yang biasanya disebut dengan nikmat hissiyah, nikmat yang nyata, kelihatan. Sementara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Rasulullah SAW ada juga kenikmatan yang sifatnya maknawi. Dia berupa nilai, yaitu yang disebutkan di dalam surah Al-Nashrah, surah Al-Insyirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Kita sudah menyampaikan tentang mengapa ayat ini perlu ada atau mengapa ayat ini turun, yaitu kita sudah sampaikan Rasulullah pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau berikan si fulan hambamu ini berupa kenikmatan, lalu apa yang Engkau berikan kepadaku? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya ini, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Rabbmu mendapatimu dalam keadaan yatim dan dia yang memberikan perlindungan, dan Rabbmu mendapatimu dalam keadaan bingung, dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tersesat, maka dia yang memberikan petunjuk kepadamu, dan Rabbmu mendapatimu dalam keadaan kekurangan, keadaan fakir, maka dialah yang memberikan kecukupan kepadamu. Ini semuanya bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di kenikmatannya sudah diberikan, maka apa yang harus dilakukan? Allah pun mengajarkan. Allah mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan ini, maka apa yang harus dilakukan juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat selanjutnya, ayat 9, 10 dan 11 ini merupakan perintah, yang perintah ini muncul karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada baginda Rasulullah SAW tadi. Kalau di ayat yang ke berapa tadi? 6. Ayat ke-6 tadi Allah menyebutkan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu dalam keadaan yatim dan dia yang memberikan perlindungan kepadamu? Maka ayat ke-9 ini apa ya istilahnya? Jadi kalau ini kenikmatannya, maka perintahnya ini. Jadi berpasang-pasangan. Ayat ke-6 pasangannya dengan ayat ke-9 ini. Kalau ayat ke-6 tadi, kamu dulu yatim, Allah yang melindungimu,
maka sekarang gantian. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun kepada anak yatim, fala taqhar, jangan kamu menganiayanya, jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Kemudian ayat yang ketujuh tadi, wa wajadaka dhalan fahada, Allah mendapatimu dalam keadaan bingung, dalam keadaan tidak tahu, maka Allah memberikanmu petunjuk. Maka pasangannya ayat ke-10 ini, wa ammas-sa'ila fala tanhar, maka kepada orang yang datang kepadamu untuk meminta ini tidak mesti minta uang, tidak mesti minta pemberian. Atau as-sa'il bisa juga bermakna orang yang datang meminta ilmu. Atau kata sa'ala ini artinya selain meminta adalah bertanya. Adapun kepada orang yang bertanya, maka kamu jangan menghardik. Jadi kalau tadi di ayat ke-7 Allah menyebutkan kenikmatan kepada Rasulullah, dulu kamu Muhammad dalam keadaan bingung, tersesat, kemudian Allah yang memberikanmu petunjuk. Kalau sudah begitu, maka kepada orang yang datang kepadamu meminta ini sekali lagi bukan hanya meminta bantuan, tetapi bisa jadi meminta ini adalah dia bertanya tentang ilmu, bertanya tentang sesuatu dalam agama ini. Fala tanhar, maka jangan kamu menghardiknya, jangan kamu berkata kasar kepadanya, mengusirnya. Kemudian yang ayat ke-9 ke-8 tadi, wa wajadaka ailan, dan dia Rabbmu mendapatimu dalam keadaan kurang, fa'aghna, maka dia memberikan kecukupan kepadamu. Pasangannya adalah ayat yang ke-11 ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, maka sampaikanlah. Jadi kita ketahui dulu yang pertama, 3 ayat yang tengah tadi, ayat ke-6, 7, 8 berpasangan dengan ayat 9, 10, 11. Ayat ke-6 pasangannya ayat ke-9, ayat ke-7 pasangannya ayat ke-10, ayat ke-8 pasangannya ayat ke-11 ini. Ya, kita akan coba sampaikan tentang ayat ini. Fa ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim maka kamu jangan berlaku sewenang-wenang, jangan kamu menindas. Pertama, kenapa di sini disebutkan anak yatim? Karena ini sesuai dengan pasangannya tadi. Wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa. Karena pertama pasangannya sama. Dulu kamu yatim, maka sekarang kalau kamu mendapati anak yatim, jangan pernah kamu berlaku sewenang-wenang kepadanya. Makna yang lain, mengapa yang di sini dikhususkan disebutkan anak yatim? Karena anak yatim itu orang yang paling, atau manusia yang paling lemah, yang paling rapuh, karena dia tidak punya sandaran, tidak punya penolong, tidak ada yang bisa dijadikan sandaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim tidak punya bapak, bisa jadi juga tidak punya ibu. Karena kalau di bahasa Arab yatim ya bisa jadi yatim tidak punya bapak ataupun tidak punya ibu. Kalau di kita dibedakan. Anak yang tidak punya bapak disebut yatim, yang tidak punya ibu disebut piatu, tidak punya keduanya disebut yatim piatu. Tapi kalau dalam bahasa Arab penyebutannya sama. Tidak punya ayah atau tidak punya ibu namanya adalah yatim. Jadi karena anak yatim ini dia yang paling lemah, paling ringkih, paling rapuh. Tidak ada tempat untuk bersandar, tidak ada tempat untuk minta tolong, minta bantuan. Tidak ada yang melindunginya karena tidak punya ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat untuk anak yatim ini meminta tolong atau berlindung, bersandar. Dan kalau kita tahu semua proses kehidupan yang dijalani Nabi sebelum menjadi Rasul, sebelum menjadi Nabi, kehidupan Nabi itu sangat-sangat sulit. Jadi kalau kita baca di dalam sirah itu dari mulai Nabi lahir sampai Nabi menjelang nikah, hidupnya Nabi dalam tanda kutip ya, selalu tidak enak.
Kita sudah sampaikan kemarin, lahir dalam keadaan yatim, ayahnya meninggal. Baru usia 6 tahun atau dalam usia balita sudah dikirim jauh dari tempat tinggalnya, tempat lahirnya. Dia harus tinggal setidaknya dari usia dari sejak lahir kurang lebih usia 7 hari sudah dikirim ke perkampungan Bani Sa'diyah di daerah Hudaybiyah sana sampai menjelang usia 5 tahun. Berarti usia balitanya dihabiskan tidak bersama ibunya, justru dihabiskan di perkampungan jauh dari tempat beliau lahir. Usia 6 tahun kembali kepada ibunya, bersama ibunya, ternyata kebersamaan itu cuma 1 tahun, ibunya wafat. Kemudian usia 6 tahun beliau diasuh oleh kakeknya, diberikan kasih sayang yang luar biasa besar. Ternyata kebersamaan dengan kakeknya juga tidak lama, cuma 2 tahun. Usia 8 tahun kakeknya meninggal. Kemudian dititipkan lagi pengasuhannya kepada paman beliau. Dari sekian pamannya yang ada, ternyata dipilih rumah pamannya yang paling miskin, yaitu Abu Thalib, dibandingkan paman Nabi yang lain. Jadi dari sejak lahir sampai menjelang beliau usia 10 tahun itu, hidup Nabi seolah-olah susah, seolah-olah penuh dengan kesulitan. Justru ini bagian dari tarbiyah, pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang nanti akan menjadi pemimpin umat. Nanti yang akan membimbing seluruh umat ini. Di antara hikmahnya Allah taala alam, kenapa hidup Nabi kok susah di awal-awal, agar Nabi memiliki sifat peka, agar Nabi punya kepekaan terhadap lingkungannya atau terhadap siapapun yang pernah mengalami nasib seperti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya begini bahasa gampangnya, kalau orang pernah hidup susah, pernah mengalami kesusahan, maka begitu dia melihat orang lain kok mengalami kesusahan yang dulu pernah dia alami, setidaknya dia akan merasa saya dulu pernah susah seperti itu. Maka kemudian tumbuh perasaan pengen membantu, tumbuh perasaan pengen menolong, tumbuh simpati atau empati dalam dirinya. Nah, begitu seharusnya. Jadi di antara persiapan yang Allah siapkan untuk Rasulullah SAW ini, Allah berikan kesulitan hidup di awal agar beliau nanti ketika menjadi pemimpin, menjadi nabi, menjadi rasul, beliau bisa peka kepada siapapun yang beliau pimpin. Beliau bisa peduli, ikut merasakan kesulitan orang lain, ikut merasakan betapa beratnya kehidupan anak yatim misalnya. Itu Nabi tahu, karena Nabi pernah merasakannya, karena Nabi pernah mengalaminya. Nabi pernah yatim, dan itu posisi paling labil, paling rapuh dalam kehidupan seseorang manusia. Nabi pernah miskin, pernah kekurangan. Jadi kalau ketemu orang miskin, ketemu orang kekurangan, maka Nabi tahu rasanya dan Nabi siap untuk membantu. Kan seharusnya begitu. Jadi kalau pemimpin itu berangkat dari kesulitan-kesulitan, dulu dia pernah mengalami masa sulit, hidupnya penuh dengan perjuangan, hidupnya penuh dengan kesulitan, begitu dia di posisi sebagai pemimpin, seharusnya, mestinya dia harus sangat peka, sangat peduli, mudah tersentuh dengan kesulitan yang dialami orang lain. Nah, kalau ada pemimpin dulu dia susah, kemudian begitu dapat kursi kepemimpinan kok malah tidak peka sama sekali, ya berarti gagal, pendidikannya gagal. Jadi pendidikannya gagal. Dulu hidupnya seperti apa, kesulitan dia hidup seperti apa, begitu jadi pemimpin kok malah menggunakan aji mumpung, ya berarti secara persiapan gagal berarti. Beda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Rasulullah menjadi pemimpin umat, ketemu anak yatim, masya Allah kan, bagaimana beliau memperlakukan anak yatim dengan keistimewaan yang luar biasa. Tidak cukup dengan perbuatan beliau, bahkan ayat harus turun. Beberapa ayat harus turun untuk memberikan penguatan bahwa peduli dengan anak yatim, urusi anak yatim.
Bahkan ayat yang sering kita baca, agar kita tidak termasuk orang yang mendustakan hari pembalasan, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah datangi anak yatim, peduli dengan anak yatim. Kemudian di ayat surah Al-Balad misalnya, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Apa itu jalan yang sulit, jalan yang mendaki itu apa? Salah satunya adalah peduli kepada anak yatim. Di dalam hadis Nabi juga sama. Beliau sering mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang mau mengurus anak yatim, maka kedudukannya di surga itu seperti kedudukan dua jari yang ada di tangan ini, sangat dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga dengan para sahabat, karena beliau mengajari, kemudian para sahabat, para tabiin mendengar arahan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka juga sama memberikan perlakuan yang istimewa luar biasa kepada anak yatim. Sampai-sampai Qatadah mengatakan, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah kalian sebagai pengasuh anak yatim ini seperti seorang bapak yang penuh dengan kasih sayang. Makanya begitu besarnya ngurus anak yatim ini, pahala anak yatim ini, maka ujiannya juga tidak ringan. Apa itu ujiannya? Biasanya kalau ini tidak semuanya ya, tidak semuanya. Ini hanya umumnya. Di kita ini kalau kita ketemu anak yatim, wallahu alam, kok delalah anak yatim kok rodok bandel, rodok nakal, agak sulit diatur. Karena memang wajarnya kenapa? Karena dia kehilangan kasih sayang, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak ada orang yang menyayanginya. Begitu dia diasuh, yang ngasuh salah lagi. Yang ada cuma dikirim ke yayasan-yayasan atau ke panti-panti yang kadang kebutuhan kasih sayangnya tidak pernah terpenuhi. Nah, bagaimana seharusnya cara mengurus anak yatim yang benar? Nah, di antara hikmah yang lain, mengapa Nabi kita harus yatim adalah agar kita tahu cara mengurus anak yatim sebagaimana Allah dulu mengurus nabinya yang yatim. Jadi, cara Allah Subhanahu wa taala memperlakukan, memberikan perlindungan kepada Rasulullah yang yatim ini, lihat, tidak ada kan Rasulullah masuk panti asuhan, kan tidak ada. Yang ada, begitu ibundanya meninggal, pengasuhan diserahkan kepada orang terdekatnya atau kerabat terdekat, yaitu kakek. Nah, ini seharusnya begitu. Begitu kakeknya meninggal, maka pengasuhan berikutnya diserahkan kepada keluarga terdekat lainnya, yaitu paman. Maka seharusnya begitu. Ketika Allah takdirkan kita misalnya punya kerabat, punya ponakan, punya saudara, anak yatim misalnya, maka cara mengasuhnya harusnya begitu. Serahkan pengasuhan anak yatim itu kepada kerabat dekatnya, kepada saudara dekatnya. Kalau kakeknya masih ada, berikan kepada kakeknya. Insya Allah kasih sayangnya nanti akan, walaupun tidak sama persis kepada kasih sayang ayahnya, tapi akan sedikit banyak akan mencukupi kasih sayang itu. Kemudian kalau kakeknya sudah tidak ada, cari pamannya. Siapa paman terdekatnya? Paman dari ayahnya atau dari ibunya untuk diamanai ngurus anak yatim ini. Jangan langsung masuk ke panti, karena bisa jadi tadi kita tidak mengecilkan peran panti, tapi kan tadi yang diuruskan banyak, puluhan anak, bisa 20, 30, 50. Kadang yang ngurus 1-2 orang, apalagi yang ngurus belum pernah punya anak, kan repot tadi. Yang ngurus masih bujang, belum menikah, belum punya anak, ngurus anak kecil sebanyak itu. Kebayang Pak gimana caranya kan? Yang ada, ayo jamnya makan, pokoknya yang penting kamu makan. Apa bedanya nanti? Ngurus anak manusia dengan ngurus, mohon maaf ya, hewan. Yang penting jadwalnya makan dikasih makan, kan nggak begitu. Jadi sudah dia kekurangan kasih sayang, begitu dia diasuh, tempat pengasuhannya ini tidak memberikan kasih sayang yang mencukupi. Maka wajar kalau anak yatim terkadang, walaupun sekali lagi ini tidak semuanya, umumnya kok biasanya kita dapati anak yatim agak sulit diatur, agak sulit dibimbing, karena memang dia kehilangan kasih sayang dan belum mendapatkan gantinya. Maka wajar kalau pahalanya besar, wajar kalau pahala yang dijanjikan untuk ngurus anak yatim itu sangat besar. Dan ancaman bagi yang mendzalimi anak yatim juga ancamannya tidak tanggung-tanggung. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman
Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, dia diamanai harta anak yatim ini punya warisan dari bapaknya misalnya. Warisannya banyak, kok warisannya diambil oleh yang ngasuh dengan cara yang zalim. Dengan cara yang zalim itu bagaimana? Kan dia ngurusnya kan butuh biaya. Nah, kalau ngambil dari warisannya itu sebatas biaya mengurusnya dia tidak masalah itu. Itu bagian dari ngambil yang tidak zalim. Tapi kalau diambil kemudian sampai habis, anak yatim ini begitu dia sudah balik, sudah waktunya diberikan hartanya yang dititipkan oleh ayahnya sebagai warisan, kok hartanya habis, itu khawatir nanti masuk dalam pembahasan memakan harta anak yatim dengan zalim. Apa ancamannya? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka sama saja dia sedang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Jadi begitu besar ancamannya, begitu besar ancaman yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada mereka yang berlaku zalim kepada anak yatim. Maka kita dapati nanti perlakuan Rasulullah Muhammad SAW kepada anak yatim sangat luar biasa. Salah satunya yang sering beliau lakukan adalah tadi. Ini juga hikmah yang lain. Mengapa beliau mengambil istri? Kan istri beliau 11 loh. Kebanyakan istri beliau adalah para janda. Yang gadis cuma satu. Karena di samping untuk menguatkan keimanan mereka, para wanita ummahatul mukminin yang dinikahi oleh Nabi, hikmah yang lain adalah Rasulullah ingin mengasuh anak-anak wanita yang dibawa ini. Misalnya Ummu Salamah, istrinya Rasulullah, yang sebelumnya adalah suaminya adalah Abu Salamah, begitu dinikahi oleh Rasulullah sudah punya anak. Maka Rasulullah yang mengasuh anaknya Ummu Salamah. Nanti yang lain misalnya Ummu Habibah atau yang lain juga sama. Jadi istri-istri Nabi ini, mengapa Nabi menikahi mereka dalam kondisi janda bahkan punya anak? Karena tadi Nabi juga ingin mengurus anak-anak yatim yang menjadi anak dari istri-istri beliau ini. Jadi kalau kita lihat para sahabat juga sama. Salah satu kisah yang bisa kita dapatkan, salah satu obat ini ya. Kalau ada orang mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, hati saya kok keras, hati saya kok sulit kalau menerima nasihat, menerima hidayah, menerima mau'izah, kok sulit masuk. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa hati saya keras? Maka di antara wasiat beliau adalah berikan makan kepada orang miskin dan perlakukan baik anak yatim. Jadi orang yang mengeluh hatinya keras, salah satu ciri hati keras itu diberitahu yang baik-baik dia tidak bisa menerima. Diberi nasihat-nasihat kebaikan dia justru menolak, membantah atau membangkang dari nasihat kebaikan itu. Maka bisa jadi itu salah satu ciri hati yang keras. Maka untuk mengobatinya salah satunya adalah memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim atau memberikan perlakuan yang baik kepada anak yatim. Kemudian ayat yang ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun kepada orang as-sa'il, tadi artinya setidaknya ada dua. As-sa'il pertama orang yang meminta-minta. Makna yang kedua as-sa'il adalah orang yang bertanya. Nah, kita pakai makna yang pertama misalnya wa ammas sa'ila, adapun kepada orang yang meminta-minta, fala tanhar, maka kamu jangan mengherdiknya, jangan mengusirnya dengan perkataan yang kasar. Atau as-sa'il artinya adalah orang yang bertanya. Wa ammas sa'ila, adapun kepada orang yang bertanya, fala tanhar, jangan kamu berlaku keras kasar kepadanya. Karena kadang yang nanya kepada Nabi bukan orang-orang yang ngerti adab kepada Rasulullah seperti apa. Kadang yang datang kepada Nabi Arab Badui yang sifatnya tabiatnya biasanya kasar. Datang kepada Nabi tiba-tiba minta, wahai Muhammad. Nah, tidak ada embel-embelnya Rasulullah, tidak ada embel-embelnya Nabiullah, tidak ada. Langsung panggil nama. Allah Subhanahu wa taala saja tidak pernah manggil Nabi dengan namanya langsung, kecuali pasti ada embel-embelnya utusan Allah atau Nabiullah. Ini orang Arab Badui datang kasar, kemudian tiba-tiba datang, wahai Muhammad, berikan kepadaku sebagian harta Allah yang Allah titipkan kepadamu. Lihat, orang datang tiba-tiba dia langsung mengatakan,
berikan kepadaku sebagian harta Allah yang dititipkan kepadamu. Ada yang begitu. Nanti ada datang yang lain, sudah begitu datang narik bajunya Nabi lagi, narik kerah bajunya Nabi. Ditarik kerah bajunya Nabi, kemudian bertanya atau meminta. Bayangkan seperti itu. Tapi perintah Allah kepada Rasulullah, adapun kepada orang yang bertanya, fala tanhar, jangan kamu menghardiknya. Kita pakai makna yang pertama, as-sa'il adalah orang yang meminta-minta. Nah, perintahnya adalah fala tanhar, jangan kamu menghardiknya. Ini perintah secara langsung kepada orang yang minta-minta, maka jangan kamu menghardiknya dengan perkataan yang bisa jadi menyakitinya, dengan perkataan yang kasar. Nah, secara umum maknanya adalah kepada orang yang meminta-minta, kalau memang kita bisa memberinya, berikan dengan cara yang baik. Berilah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bagus, dengan cara yang ketika dia menerima pemberian kita hatinya senang. Jangan memberi tapi sikap kita kasar misalnya. Memberi sikap kita merendahkan. Justru dia tidak akan nyaman dengan pemberian kita. Atau kalau memang tidak bisa memberi, qadarullah misalnya ada yang meminta, kita sedang tidak bawa atau tidak megang, tidak punya, maka kalau memang tidak bisa memberi, maka tolaklah dia dengan perkataan yang baik. Tolaklah dia, dalam arti tolak itu maaf saya tidak bisa memberi, maaf saya sedang tidak ada. Jadi ucapkan kata-kata kebaikan. Jangan sampai sudah tidak memberi kasar lagi, sudah tidak memberi malah menceramai lagi kan. Dan kadang kan kita dapati begitu. Jadi jangan sampai seperti itu karena ini langsung larangan. Fala tanhar, jangan kamu menghardiknya. Nanti kita dapati para ulama dalam menyikapi orang yang meminta-minta ini dengan kalimat yang baik. Sampai-sampai salah satu, saya lupa, Ibrahim Al-Adhan kalau tidak salah, saya lupa bawa HP-nya. Jadi beliau mengatakan ni'mal qaum as-suwal atau as-su'al. Sebaik-baik kaum adalah mereka yang meminta-minta. Tuh lihat. Jadi kalau kita dapati orang yang minta-minta, kadang sikap kita gimana gitu kan. Tapi beliau ini tabi'in ini mengatakan sebaik-baik kaum adalah mereka yang meminta-minta. Kenapa beliau mengatakan sebaik-baiknya? Karena orang yang meminta-minta ini dia akan membawa bekal kita langsung kepada akhirat. Jadi orang yang meminta-minta itu dia sedang membawa bekal kita untuk urusan akhirat kita, dia yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya, paham maksudnya ya? Jadi kalau ada orang minta-minta, kita memberi, berarti pemberian kita kepadanya ini akan menjadi amal soleh kita, yang oleh dia si minta-minta ini akan dihantarkan langsung untuk tabungan akhirat kita. Atau tabi'in yang lain, Ibrahim An-Nakhai beliau malah mengatakan as-su'al atau as-sa'il baridul akhirah. Orang yang meminta-minta itu dia seperti kurir, seperti tukang pos, tapi urusannya adalah langsung ke akhirat. Jadi orang yang meminta-minta itu dia seperti kurir akhirat atau tukang posnya akhirat. Dia mendatangi rumah kita satu persatu, kemudian dia bertanya, apakah ada sesuatu yang perlu saya antar? Apakah ada sesuatu yang perlu saya bawa? Jadi beliau menyikapi orang minta-minta ini dengan penyikapan yang luar biasa. Jadi dia memandangnya dengan pandangan yang sangat baik, pandangan positif ya. Jadi orang yang datang minta-minta kepada kita itu ibaratnya dia adalah kurir, dia adalah tukang pos. Dia sedang bertanya kepada kita, apa ada sesuatu yang perlu saya bawa untuk bekalmu di akhirat nanti? Apakah ada sesuatu yang perlu saya antarkan ke akhirat nanti? Jadi ini kalau kita memandang orang itu dengan pandangan positif seperti ini, Pak, semua akan terasa indah, semua akan terasa baik. Jangan balas tadi kan, sudah tidak memberi malah kita mengatakan, ini beban masyarakat, ini maaf kata-kata yang kadang kasar ya, sampah masyarakat. Jangan sampai, Pak. Lihat cara mereka ulama memandang orang lain ini, karena semuanya masih ada jatahnya masing-masing. Karena ayatnya juga masih kita baca sampai hari ini kan. Di surah apa itu? Lisaili wal mahrum. Kan ayat itu sampai hari ini masih kita baca. Jadi mustahil kalau orang yang minta-minta ini kita hilangkan di muka bumi, itu mustahil.
Karena ayatnya masih berlaku sampai hari kiamat. Jadi orang yang meminta-minta pasti akan selalu ada. Karena ayatnya juga masih ada. Sama seperti kalau ada program, Pak. Pemerintah misalnya punya program menghilangkan kemiskinan dari Indonesia misalnya. Mustahil, tidak akan pernah hilang kemiskinan itu. Jadi karena apa? Ayat yang memerintahkan kita untuk memberi kepada orang miskin, ayatnya masih kita baca sampai hari kiamat. Itu artinya apa? Orang miskin pasti akan ada. Orang fakir pasti akan tetap ada. Bahkan mereka jadi bagian dari asnaf atau mustahiq zakat kan. Orang yang berhak menerima zakat. Ya, kalau mereka tidak ada, kita yang repot nanti. Karena nanti akan ada zaman begitu orang fakir miskin ini tidak ada, orang kaya jadi bingung. Zaman itu pasti akan muncul. Jadi orang nanti di zaman akhir nanti, orang datang membawa hartanya, dia keliling nyari orang untuk diberikan hartanya, sedekahnya, tidak ada satupun yang mau. Nanti akan datang zaman itu, orang kaya akan kebingungan hartanya ini mau disalurkan kemana. Sementara dia tahu hartanya ini bekal ke akhirat, dia ingin memberikan kepada orang yang berhak, sementara yang berhak tidak mau menerimanya. Orang fakir miskin tidak mau menerimanya. Dan ini pernah terjadi kan di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Khalifah yang adil itu, zaman yang penuh dengan kemakmuran itu, dipimpin cuma 30 bulan, 2,5 tahun, tapi seluruh masyarakatnya, masyarakat yang sangat kecukupan, sangat makmur. Apakah kata-kata makmur ini kemudian tidak ada fakir miskin? Tetap ada. Tapi standar kemiskinan itu menjadi naik. Jadi kalau di kita ini ukuran miskin itu apa? Pengertian miskin adalah orang yang punya pekerjaan harian tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hariannya. Contohnya orang kerja setiap hari dapat upah setiap hari 100.000 katakan. Tetapi kebutuhan hariannya karena dia punya beberapa anak, sehari kebutuhannya 150.000. Berarti orang ini termasuk orang miskin. Kalau orang fakir, orang yang tidak punya kerjaan, tidak punya pekerjaan untuk mencukupi kehidupan hariannya. Tapi kalau orang miskin, dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hariannya, maka dia disebut orang miskin. Nah, itu pengertian yang umum di kita. Kalau di masa Umar bin Abdul Aziz tidak. Orang miskin itu, jadi sampai pernah ditanyakan, wahai khalifah, ini ada orang, dia punya rumah tempat tinggal, bukan kontrakan, bukan rumah sendiri. Dia juga punya kendaraan punya satu rumah, satu kendaraan, dan satu pelayan di rumahnya. Apakah orang seperti ini masih layak untuk diberikan zakat? Lihat Pak, punya rumah sendiri, punya satu kendaraan, punya satu pelayan di rumahnya. Apakah orang yang seperti ini masih pantas untuk diberikan haknya untuk menerima zakat? Kata khalifah, masih layak. Jadi orang punya rumah sendiri, satu rumah, satu kendaraan, satu pelayan, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz masih dihitung sebagai orang miskin. Sehingga kalau dia diberi zakat maka itu sudah benar. Bayangkan di kita kan jauh sekali standarnya. Jadi itu orang miskin Pak di zaman itu, di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Jadi orang miskin tetap akan ada sampai hari kiamat. Kenapa? Karena ayatnya juga masih kita baca. Sampai hari kiamat ayat ini masih akan ada. Sebagaimana juga orang minta-minta tidak akan mungkin bisa dihapuskan di muka bumi ini karena ayatnya masih kita baca, ayatnya masih berlaku, berarti orang minta-minta akan tetap ada. Entah minta-mintanya karena butuh atau karena hobi, kita tidak tahu. Itu bukan urusan kita. Nah, urusan kita adalah fala tanhar. Jadi tidak perlu. Oh, dia ini kecukupan, masa dia masih minta-minta? Itu bukan urusan kita. Itu urusannya dia dengan Allah. Urusan kita adalah kalau ada orang minta-minta, jangan kamu menghardiknya. Yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah. Ceritakanlah ini maksudnya apa? Maksudnya adalah di antara hadis Rasulullah SAW, dia ada orang pernah datang kepada Nabi, pakaiannya lusuh, pakaiannya kucel, kemudian ditanya, apakah kamu tidak punya harta? Saya punya wahai Rasulullah. Terus kenapa kamu berpakaian seperti ini? Allah senang kalau Allah memberikan nikmat kepada seseorang, maka dia tampakkan kenikmatan itu.
Caranya, Allah itu cinta. Kalau memberikan nikmat kepada seseorang, maka orang yang diberikan nikmat itu dia menampakkan kenikmatan Allah. Misalnya ini, Allah berikan nikmat kepada kita berupa harta, maka tampakkanlah. Tampakkan itu apa misalnya? Dalam berpakaian ya jangan pakaian yang compang-camping, jangan. Pakai pakaian yang pantas, pakai pakaian yang layak, pakai pakaian yang bagus. Nih, kalau Allah memberikan kenikmatan harta lagi kepada kita, kemudian kita punya kemampuan untuk memberi kendaraan, beri kendaraan yang pantas, yang layak. Jadi kaidahnya tadi, Allah itu senang kepada seorang hamba yang diberikan nikmat, kemudian hamba ini menampakkan kenikmatan Allah, menampakkan di misalnya dalam sisi pakaiannya, kendaraannya. Jadi jangan sampai kelihatan tadi, jangan sampai kelihatan lusuh, kelihatan kucel. Padahal dia diberikan nikmat oleh Allah dengan kenikmatan yang banyak. Nah, itu tidak disukai oleh Allah. Nah, jadi kata fahadits ini, ceritakan ini, bisa dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, bisa dengan hati kita banyak memuji Allah, kemudian bisa dengan kita sampaikan kepada orang lain. Jadi kalau kita dapat kenikmatan itu boleh cerita kepada orang lain, tapi syaratnya orang yang kita ceritakan kenikmatan kita adalah orang yang bisa dipercaya. Jangan diumbar kepada siapapun kita ceritakan. Karena kaidah Nabi yang lain, hati-hati dari menyampaikan sesuatu, karena satu kenikmatan yang kita sampaikan itu pasti ada orang hasad di sana. Jadi kita dapat kenikmatan ini, misalnya, pasti di sana akan ada orang yang hasad, orang yang dengki. Nah, terus perintahnya atau suruh cerita bagaimana? Kita ceritakan kepada orang yang kita percaya. Paham ya Pak? Jadi satu hadis mengatakan, simpanlah kenikmatanmu, karena kalau kamu dalam setiap kenikmatan yang kamu dapatkan, pasti ada orang yang dengki, ada orang yang iri. Tetapi ayatnya kok suruh menceritakan, maka jalan tengahnya adalah ceritakan kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kita percaya saja. Nah, itu bagian dari kita bersyukur. Kemudian cara mensyukuri nikmat yang lain adalah dengan perbuatan. Sampai-sampai Allah berfirman kepada Nabiullah Daud, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud, beramallah, karena itu bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat kita perlu kita syukuri. Kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita perlu kita syukuri dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan hati kita, dan boleh menceritakan kenikmatan yang kita dapatkan, tetapi hanya kepada orang yang kita percaya saja, tidak boleh sembarang orang. Wallahu taala alam bisawab. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan. Mohon maaf karena kita ingin selesaikan penjelasan surah Ad-Duha ini. Semoga nanti pertemuan yang lain kita bisa lanjutkan surah-surah yang lain. Semoga ada manfaat yang bisa kita dapatkan, kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya sendiri yang buatin.